Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua yang tercinta tentunya. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja sehat selalu ya, serta selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari narasumber yang salah satu tokoh dari kisah ini. Namun beliau tidak berkenan untuk disebutkan nama aslinya. Kisah ini Kang Asep beri judul Patroli di Laut Angker. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Patroli atau perintah berlayar merupakan salah satu bagian dari tugas polisi perairan dengan tujuan yaitu menjaga keamanan di wilayah hukum kesatuan di mana bertugas dari segala hal yang tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban negara ini. Demikian pula dengan aku yang saat itu bertugas di fungsi pola air di Kesatuan Polda Riau dan bertempat tugas di wilayah TB. Suatu hari aku beserta tim bertugas untuk melaksanakan patroli yang akan dilaksanakan pada sore hari hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sore itu juga kami bersiap diri, tidak lupa segala peralatan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas disiapkan pula. Sekitar jam 5 sore, kami berkumpul di pelabuhan di mana kapal patroli kami bersandar. Sembari menunggu rekan lainnya, aku duduk di sebuah warung kopi atau kantin yang berada di pelabuhan tersebut. Di kantin itu tidaklah aku sendiri, melainkan ada pengunjung lainnya, walau hanya ada satu orang dan duduk di sudut warung tengah minum kopi dan merokok. Seseorang itu sepertinya orang baru, karena walaupun orang sipil, aku banyak mengenal orang-orang yang biasa duduk dan berkumpul di warung itu. Aku memesan segelas kopi dan mie goreng kepada pemilik warung. Lalu aku duduk di kursi dan meja yang posisinya berada di dekat dengan pintu keluar masuk kantin. "Mau patroli ya, Pak?" Tiba-tiba saja ada suara yang menyapa yang tentunya itu ditujukan kepadaku. Karena saat itu hanya aku sendiri yang tengah menggunakan pakaian dinas. Aku yang tengah fokus mengutak-atik ponsel mengalihkan pandangan mengarah ke sumber suara. Benar saja, bapak tua itu yang menyapaku. "Iya Pak, mau patroli? Ini lagi nunggu teman-teman yang lainnya." Demikian jawabku dengan ramah. "Rencana ke wilayah mana patrolinya Pak?" tanya bapak itu lagi kepadaku. "Ya, kemana saja Pak, yang namanya juga patroli. Mungkin nanti Katimnya yang menentukan ke arah mana akan patrolinya." Demikian jawabku lagi. Sejenak, bapak itu manggut-manggut sembari terus menatapku dengan tatapan yang menurutku saat itu tatapannya terlihat aneh. Namun aku berusaha berpikir positif saja. Lalu terdengar ia berkata lagi kepadaku, "Kalau bisa, malam ini nggak usah patroli Pak, bahaya." Demikian ucapnya dengan suara pelan serta tatapan tajam kepadaku. Tentu saja ucapannya membuatku sedikit terkejut. Karena orang yang baru saja bertemu dan tidak aku kenal melarang agar kami tidak melaksanakan patroli. Bahkan
ia mengatakan, "Bahaya." "Bahaya kenapa, Pak?" tanyaku penasaran. Namun kali ini bapak itu tidak menjawab. Ia beranjak berdiri dari duduknya, lalu melangkah menuju kasir membayar minumnya ke pemilik warung. Kemudian ia pergi keluar kantin. Di saat ia hendak keluar dari warung, sempat ia berdiri di hadapan mejaku. Sejenak lalu ia berkata dengan sangat pelan, namun jelas dapat aku dengar dengan baik. "Kalau mau berangkat juga, hati-hati ya, dan jangan lupa terus berdoa, minta perlindungan kepada Allah." Demikian ucapnya kepadaku. Lalu ia berlalu pergi. Saat itu aku hanya diam terpaku, tidak menjawab iya atau tidak, karena aku benar-benar merasa ada yang aneh dengannya. Setelah bapak itu pergi dari hadapanku, di saat itu pula seakan aku baru tersadar. Lalu aku memandang ke arah di mana bapak tua itu pergi. Namun tak terlihat lagi. "Makcik, siapa bapak tadi? Aku rasa tak pernah tengok dia sebelumnya di sini." "Entahlah Pak, saya baru inilah tengok dia di sini. Tak ada pula saya tanya tadi," ucap makcik kepadaku. "Dah lama datang, Rit?" Di saat aku tengah memikirkan apa yang baru saja aku alami, tiba-tiba saja ada seseorang lagi yang menyapaku. Seketika aku memandang ke arah suara. Ternyata Herman yang datang, salah satu timku. Singkat cerita, jam 5 sore semua timku telah berkumpul dan kami pun memutuskan untuk segera berangkat. Beberapa saat setelah meninggalkan pelabuhan, aku masih memikirkan pesan dari bapak misterius tadi. Namun tugas tetaplah tugas. Harus dilaksanakan dengan penuh semangat. Setengah jam sudah kami melakukan perjalanan. Suasana normal, tidak ada hal apapun yang terjadi. Suasana alam sekitar mulai terlihat meredup karena sang mentari secara perlahan mulai masuk ke peraduannya. Angin sejuk mulai berhembus, tanda hari memasuki senja. Tiba-tiba saja di depan haluan kapal patroli terlihat beberapa ekor ikan lumba-lumba berenang seakan mengiringi kapal kami. Bahkan terlihat pula ikan lumba-lumba itu melompat dari sebelah kiri ke kanan haluan kapal. "Cap, kurangi kecepatan. Di haluan banyak lumba-lumba, Cap," teriak rekanku. Saat itu aku hanya diam sembari terus menatap ke arah di mana lumba-lumba itu yang terus berlompatan seakan berusaha menghalangi kapal patroli kami. Seketika jantungku berdetak keras karena lumba-lumba yang aku lihat itu berwarna putih, tidak seperti ikan lumba-lumba kebanyakan. "Ini pertanda buruk nih," demikian hatiku berkata. Dengan cepat aku melangkah menuju ruang Cap, dan setelah di ruang Cap, aku menyampaikan sesuatu kepadanya. "Izin Cap, sepertinya bakal ada sesuatu yang tak baik terjadi." Demikian ucapku kepadanya. Mendengar ucapanku yang tiba-tiba kepadanya, Cap langsung menatapku dan berkata, "Kenapa begitu, Rit?" tanyanya kepadaku. "Ya Cap, barusan aku lihat ikan lumba-lumba yang berlompatan itu berwarna putih, tidak seperti biasanya, Cap." "Terus kalau berwarna putih, apa hubungannya dengan kita?" Demikian ucap Cap kepadaku, seakan memang ia tidak memahami maksud dengan ucapanku. Sejenak aku menghela napas berat. Lalu
aku melanjutkan cerita. Izin Cap, menurut cerita kakekku yang seorang pelaut, jika kita tengah berlayar, tiba-tiba saja dihadang ikan lumba-lumba putih, itu pertanda buruk dan kita sebaiknya berputar arah, tidak melanjutkan tujuan. Demikian tuturku panjang lebar. Sudahlah Rit, jangan banyak percaya dengan mitos. Yang ada, kita tidak bisa melaksanakan tugas. Lebih baik kita berdoa saja, mohon keselamatan. Demikian ucapnya kepadaku, seakan memang Cap itu tidak mempercayai ucapanku. Setelah sedikit berbincang dengan Cap, aku kembali melaksanakan tugas sesuai dengan bidangku. Namun baru saja aku bekerja, tiba-tiba saja aku mendengar suara yang tidak asing lagi di telingaku. Sontak aku terkejut karena sebagai anggota Polair, tentunya aku sangat memahami suara itu. Ya, itu suara hembusan angin yang biasanya menandakan badai akan datang. Aku arahkan pandangan mataku ke langit. Terlihat sang rembulan memancarkan cahaya lembutnya. Sehingga di kejauhan aku mulai melihat gumpalan-gumpalan gelombang dengan ukuran sedang mulai memainkan permukaan laut. Dengan tergesa-gesa aku melangkah menuju ke ruang Cap lagi, sembari berteriak memanggil Cap. Cap! Cap! Sepertinya ada badai datang, ucapku kepadanya. Karena memang saat itu aku dapat melihat gelombang dengan menggunakan teropong. Mendengar ucapanku seketika kapal pun segera memerintahkan awak kapal untuk bersiap. Namun baru saja Cap memberi perintah, tiba-tiba saja kapal kami oleng ke kanan karena gelombang besar telah menghempas bagian kapal dari sebelah kiri. Dengan olengnya kapal tentu saja beberapa barang di kapal berjatuhan. Belum lagi posisi kapal kembali stabil. Ombak besar kembali menghempas dari arah belakang, sehingga membuat kapal terjungkat ke belakang akibat curahan air dengan volume besar menimpa di bagian belakang kapal. Rit, tolong aku Rit. Di saat semua awak kapal panik, terdengar seseorang berteriak meminta tolong. Aku lihat ke sisi kanan bagian kapal. Rudy bergelantungan berpegangan pada sebatang besi di bagian kanan kapal. Dengan tubuh serta kakinya menjuntai di laut, ia terpelanting dan terjatuh saat ombak besar tadi menimpa kapal dari sisi kiri. Beruntung Rudy sempat berpegangan sehingga ia tidak langsung terlempar ke dalam laut. Melihat situasi Rudy saat itu, segera aku mengambil seutas tali yang sudah terikat pada pelampung yang berwarna oranye. Namun upayaku tidaklah mudah karena ombak-ombak besar terus menghantam kapal. Masih terdengar teriakan Rudy meminta tolong. Akhirnya aku berhasil menarik Rudy dengan cara memberikan tali tambang itu kepadanya. Aku tarik tubuh Rudy dengan sekuat tenaga. Alhamdulillah, akhirnya Rudy berhasil naik ke kapal lagi. Rit, kau cek mesin kapal. Baru saja aku berhasil menarik tubuh Rudy, kembali aku mendengar suara teriakan dan ternyata Cap memanggilku dan perintahkan aku untuk mengecek mesin kapal. Tanpa banyak tanya aku pun langsung melangkah menuju ruang mesin. Benar saja, 2 dari 4 mesin sudah mati. Terlihat kepulan asap dari 2 mesin yang mati itu. Dengan rusaknya 2 mesin sudah bisa dipastikan pula sangat berpengaruh besar kepada tenaga kapal. Apalagi saat itu tengah diterjang badai. Kapal terseok-seok diombang-ambing di tengah lautan yang gelap. Cap tidak bisa banyak berbuat selain mengikuti alur ombak-ombak raksasa itu.
tanpa tahu harus mengarahkan kapal kemana. Karena saat itu GPS serta radio sebagai alat petunjuk arah dan komunikasi pun sudah tidak berfungsi lagi. Semua awak kapal sudah menggunakan baju pelampung dan pasrah di sisa-sisa perjuangan untuk selamat. Di saat keputusasaan merasuki jiwa, di saat itu pula aku yang saat itu berdiri dengan berpegangan pada salah satu besi stainless di sisi kanan kapal. Tanpa sengaja, pandangan mataku menatap ke sebelah kiri di mana gumpalan gelombang raksasa seakan siap menerkam kapal patroli beserta isinya. Namun ada sesuatu yang membuat aku terpana. Di atas gelombang raksasa itu samar terlihat dari kerembangan cahaya bulan serta bias sinar lampu sorot kapal, ada sosok mirip dengan seorang manusia tengah berdiri menatap ke arahku. Belum lagi hilang rasa terkejut serta panikku, tiba-tiba saja terdengar olehku seperti seseorang berbisik di telingaku. "Cucuku, cepat kamu baca doa yang pernah Datuk berikan kepadamu. Sekarang saatnya kamu gunakan, lalu kamu minum air laut itu walau seteguk dan basuhlah wajahmu." Demikian bisiknya di telingaku. Seketika aku merasa terkejut, aku palingkan mukaku ke kanan dan ke kiri, namun tak seorang pun aku dapati di dekatku. Aku kembali arahkan pandangan ke arah sosok tadi. Di sana aku tak melihat sosok itu lagi. Tanpa ragu aku berjuang melangkah mendekati sisi kiri kapal. Dengan berbisik, aku mulai merapalkan doa pendek yang aku dapatkan dari orang misterius ketika aku masih kecil. Setelah selesai aku baca, aku lanjutkan dengan berdoa memohon keselamatan kepada Allah, Sang Pencipta. Lalu aku raih air laut, aku minum dan kubasuhkan pada wajahku. Setelah selesai melakukan perintah dari sosok misterius itu, lalu aku kembali ke tempat posisiku semula. Dalam hati aku terus berzikir mohon keselamatan darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja angin kencang sangat dingin berhembus hingga dapat menggerakkan posisi kapal yang sudah tidak bertenaga lagi karena dua mesin sudah mati. Kapal kami berputar arah, lalu bergerak melesat seakan ada kekuatan besar mendorong kapal yang entah ke arah mana tujuannya. Karena saat itu di sekeliling kapal hanya bukit-bukit tinggi yang hitam. Itulah bukit-bukit gelombang badai raksasa. Tidak ada yang bisa diperbuat selain pasrah dan berdoa saja. Biur. Tiba-tiba saja haluan kapal menabrak gelombang besar nan tinggi, laksana dinding. Aku beserta awak kapal lainnya terhempas bahkan terpelanting di dalam kapal itu. Sesaat kemudian hening di kegelapan malam yang dingin. Tak terdengar riuh dan decit angin. Tak terdengar pula deburan ombak badai tadi yang mengobrak-abrik kapal patroli beserta isinya. Sesaat aku hanya diam. Aku tidak tahu tengah berada di mana saat itu. Ya Allah, sudah matikah aku saat ini? Demikian hatiku berkata. Namun sesaat kemudian kedua telingaku mendengar suara kepakan air layaknya ombak-ombak kecil dengan lembut menerpa bagian dinding kapal. Perlahan aku membuka kedua mataku. Ada rasa ragu dalam hati, namun ku coba untuk menguatkan hati untuk membuka kedua mata ini
Dan ternyata benar saja, aku tengah tergeletak di lantai kapal. Ada rasa nyeri di kepalaku sebelah kanan. Mungkin kepalaku terbentur ketika terpelanting di saat kapal dihantam ombak besar tadi. Demikian pikirku. Aku berusaha bangkit dengan berpegangan pada apa saja yang bisa kuraih. Karena selain gelap, juga kepalaku pusing dan perutku terasa mual. Setelah aku bisa berdiri, dengan perlahan aku melangkah dengan meraba-raba bagian kabin kapal. Di dalam kabin kapal memang sangat gelap karena mesin kapal mati. Dengan demikian semua lampu kapal pun padam pula. Di dalam kegelapan, aku mendengar suara batuk seseorang. Mungkin itu rekanku. Aku baru teringat jika di kopel ada senter kecil. Aku coba meraba bagian pinggang, memastikan kira-kira masih ada atau tidak senter itu. Alhamdulillah, ternyata senter kecil itu memang masih ada di tempatnya. Aku ambil langsung aku hidupkan. Walau tidaklah terlalu terang cahayanya, namun lumayan sangatlah berjasa di saat berada di dalam kegelapan. Cahaya senter aku sorotkan ke segala arah di dalam kabin itu. Terlihat begitu kacau. Barang-barang berserakan, genangan air di mana-mana. Yang ada di dalam pikiranku saat itu, di mana semua teman-temanku? Aku melangkah menuju ruang kemudi. Di sana aku mendapati Cap tengah terduduk dan tak bergerak. Mungkin ia pingsan, pikirku. Aku mengecek kapal hingga stok BBM. Ternyata BBM kapal masihlah tersisa. Walau aku bukanlah Cap kapal, tapi setidaknya aku sedikit paham bagaimana cara menghidupkan kapal. Dengan sedikit rasa panik ku coba untuk menghidupkan mesin kapal. Alhamdulillah kapal itu hidup. Seketika semua lampu kapal menyala. Dengan demikian ruang kabin kapal menjadi terang. Setelah mesin kapal hidup dan lampu-lampunya menyala, aku segera mencari rekan-rekanku. Alhamdulillah semua rekanku selamat walau tampak kacau. Singkat cerita, kira-kira 1 jam semua telah kembali kondusif. Walau ya belum pulih sepenuhnya, minimal kami bisa mengendalikan diri kembali. Kuarahkan pandangan mataku ke segala arah walau hanya kegelapan malam yang terlihat olehku. Namun situasi terasa begitu tenang. Tak terlihat lagi gulungan ombak laksana monster lagi. Berganti dengan riak air tenang dihembus lembut angin malam. Kami kembali melanjutkan perjalanan mengikuti arah naluri saja karena peralatan yang menunjang ketika di pelayaran sudah tidak berfungsi lagi. Dengan lambat kami terus melajukan kapal patroli itu dikarenakan 2 dari 4 mesin telah rusak pula. Kira-kira setengah jam melakukan pelayaran, di kejauhan kami melihat kerlip cahaya. Mungkin itulah tepian pantai yang berpenghuni. Kapal terus diarahkan menuju titik cahaya itu hingga jarak semakin dekat. Benar saja, kerlip sinar itu adalah cahaya-cahaya lampu dari pemukiman penduduk yang berada di pulau itu. Alhamdulillah, kami berucap syukur karena titik harapan telah nyata di depan mata. Kami selamat. Singkat cerita, kami tiba di pulau tersebut kira-kira pukul 5 pagi dengan selamat. Kami bersandar memang tidaklah di pelabuhan, melainkan di pelantar rumah penduduk yang berada di tepian pantai. Semua tidak menjadi suatu kendala, yang jelas kami selamat dari terjangan badai yang ganas malam itu. Lanjut cerita, paginya setelah mencari tempat untuk sarapan,
serta bebersih diri, kami menghubungi kesatuan di mana kami bertugas, memberitahukan keberadaan serta apa yang terjadi di saat kami melaksanakan patroli tadi malam. Menjelang siang, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali pulang dengan dijemput oleh speedboat dinas sebagai pemandu. Setibanya di kesatuan, kami dapat menghela napas lega. Namun jika di flashback dari awal kami hendak berangkat tugas, memang ada beberapa hal peringatan agar kami tidak melaksanakan tugas saat itu. Seperti orang misterius mengingatkan ketika di warung sebelum berangkat. Alam sekitar mengingatkan bahkan menghalangi langkah kami. Keterangan penduduk di mana kami terdampar di pulau itu juga membenarkan. Jika di laut di mana kami berpatroli malam itu memang dikenal angker, tak jarang kapal-kapal kecil karam diterjang badai yang tiba-tiba saja datang. Namun, kami tidak mengindahkan semua itu, bukan karena tidak percaya akan tanda-tanda itu, tapi karena tugaslah apapun tetap harus kami jalani, walau nyawa taruhannya, demi nusa dan bangsa ini. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan dan dapat memetik manfaat dari cerita ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.